Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tentang video yang berjudul Chief Kim, yang dimana seorang akuntan yang sangat pandai dan terampil yang bekerja untuk gangster. Dia melamar pekerjaan pada perusahaan teki sebagai wakil manajer di departemen akuntansi dengan maksud menggelapkan uang perusahaan. Divisi tersebut, Sang Royong menemukan dirinya terlibat dalam politik yang mengancam kebangkrutan perusahaan. Sang Royong perlahan menyadari bahwa ia lebih suka melawan korupsi yang dilakukan segelintir petinggi perusahaan yang mengancam keutuhan perusahaan dan memperjuangkan hak-haknya. Grup Teki adalah perusahaan besar yang sangat terkenal. Banyak orang yang berharap bisa bekerja di sana, namun ternyata kenyataan sebenarnya tidak seperti itu. Ia berjuang untuk menyelamatkan grup Teki yang membusuk perlahan dari dalam, melawan korupsi dan kebohongan yang ada dalam perusahaan tersebut. Di beberapa episode awal akan terlihat bagaimana pergolakan batin Sang Royong yang biasa menggelapkan uang perusahaan. Dirinya yang anti berbuat baik mendadak menjadi malaikat penolong karena tidak sengaja tergelincir lapisan es. Latar belakangnya yang tercelah menjadi tuan penyelamat berbudi yang dikenal orang banyak. Pada saat itu, para pekerja perusahaan teki jasa pengiriman terjadi demo akibat tagihan telepon gas kompensasi atas kerugian yang harus dibayar itu kepada perusahaan, sehingga para karyawan merasa tidak layak dalam bekerja. Perusahaan teki ini membuat rencana membubarkan demo agar para investor percaya terhadap perusahaan teki dan menganggap perusahaan teki untuk dijadikan investor. Perusahaan tersebut sehingga kelamaan menjadi perusahaan yang penuh dengan kebohongan dan audit pelaporan yang palsu, yang diketuai oleh Ketua Park. Lalu di akhir cerita, Presiden Ketua Park menjadikan Seoul menjadi kambing hitam agar kelakuan sesungguhnya tidak diketahui oleh publik dan menjadikan Seoul sebagai tersangka penggelapan penipuan. Seoul lalu dicuri agar seakan-akan Seoul melarikan diri. Nyonya Ko melibatkan seakan-akan Seoul yang salah dalam satu perusahaan tersebut dan seakan-akan kerugian yang dialami perusahaan disebabkan oleh Seoul, dan Nyonya Ko mengungkapkan perusahaan tersebut berada di bawah krisis terbesar sejak perusahaan didirikan. Setelah Tuan Kim mengumpulkan beberapa kelemahan Ketua Park untuk mengeluarkan Seoul dibebaskan dari dalam sel dan bekerja sama dengan Sam Yong untuk menangkap basah Ketua Park yang selama ini memalsukan audit pelaporan keuangan. Tuan Park akhirnya menemukan surat penangkapan dakwaan untuk pemaksaan penipuan, pembukuan laporan keuangan, surat dakwaan untuk paper dan real estate, surat dakwaan dana ilegal, surat dakwaan pelanggaran sistem rekening dan penggelapan pajak. Pada saat itu, Ketua Park itu masih ingin membela dirinya, seakan-akan dia tidak merasa bersalah dan mencari jalan keluar untuk melarikan dari masalah tersebut. Akhirnya, dengan beberapa pengumpulan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Sang Royong dan Seoul, akhirnya Ketua Park dipenjara dan dihukum selama hidupnya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.